Keputusan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menurunkan trio J-Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner saat menghadapi Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbukti ampuh. Komposisi tiga bek tengah sejajar timnas Indonesia yang diperkuat oleh J-Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner berhasil melanjutkan catatan impresifnya dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis 5 Juni 2025 waktu Indonesia Barat. Berkat performa ketiga pemain itu, skuad Merah Putih berhasil menumbangkan Dragon Team dengan skor 1-0. Artinya, trio benteng solid ini melanjutkan catatan impresifnya ketika dipasang bersama-sama di lini pertahanan. Sejak pertama kali berduet bersama, ketiganya sudah memiliki catatan yang istimewa. Inilah alasan yang membuat ketiganya masih layak dipercaya Patrick Kluivert untuk laga-laga berikutnya. Berikut ulasan catatan ketiganya. Sebagai informasi, kombinasi J-Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sudah bermain bersama sebanyak 8 kali di sektor pertahanan timnas Indonesia. Kolaborasi ini pertama kali ditemukan oleh Sintayong. Pada awalnya, ketiganya bermain bersama-sama ketika timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada medio Maret 2024 lalu. Dengan kata lain, duet antara ketiganya sudah berusia lebih dari setahun. Namun mereka memang tak selamanya bermain bersama karena kebijakan perombakan komposisi lini pertahanan bagi era Sintayong maupun Kluivert. Sejauh ini, dari total 8 duel yang diisi trio J-Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, mereka sudah berhasil membawa timnas Indonesia meraih 6 kemenangan dan mengukir 7 clean sheet. 3 kemenangan pertama diraih ketika menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni saat melawan Vietnam setelah Filipina. Ketika itu skuad Garuda masih diasuh Sintayong. Lalu pada putaran keempat, ketiganya kembali dimainkan ketika menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan kata lain, saat trio jujur tampil, Indonesia hanya 1 kali saja kalah dan kebobolan. Momen itu tepatnya terjadi ketika mereka menghadapi raksasa Asia, Jepang, saat menjamu skuad Samurai Biru. Ada kasuan Sintayong tersebut digelar sempat gol tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November 2024. Dalam perjalanan baru timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional, 3 nama muncul sebagai simbol revolusi pertahanan: J-Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Mereka bukan hanya bek tengah biasa, tapi representasi dari 3 kekuatan yang kini menyatu: pengalaman, keberanian, dan potensi masa depan. J-Itzes datang dengan latar belakang yang tak biasa. Ia bukan sekedar pemain keturunan yang milik Merah Putih, tapi seorang profesional sejati yang telah mengasah permainannya di liga-liga Eropa. Hingga kini ia mentas di Serie A bersama Venezia. Di lapangan, J bukan tipe bek yang terburu-buru. Ia tenang, seolah waktu berjalan lebih lambat untuknya. Saat lawan menekan, J justru menemukan ruang. Saat terkena panik, ia memberikan ketenangan, yang membaca pertandingan seperti buku terbuka. Kehebatannya bukan terletak pada duel atau sapuan, tapi pada bagaimana ia mengetrit dari belakang. J adalah bek modern, pemain yang bisa menjadi pengumpan pertama, otak yang memulai serangan, bukan hanya pemutus serangan lawan. Visinya membuat lini belakang Indonesia lebih terstruktur dan cerdas. Setiap kali bola berada di kakinya, atau percaya diri dari seluruh tim bahwa bola akan bergerak ke tempat yang tepat. Berbeda dengan J-Itzes tampil elegan, Rizky Ridho adalah tipe bek yang tampil dengan nyawa. Ia tak bermain untuk terlihat bagus, ia bermain untuk menang dengan segala cara. Sejak usia muda, Ridho sudah memperlihatkan kualitas sebagai pemimpin alami di pertahanan. Ia bukan pemain yang besar tubuhnya, tapi semangatnya melebihi ukuran fisiknya. Ridho adalah contoh bek lokal yang terus berkembang dan kini menjadi bagian tak tergantikan di jantung pertahanan. Ridho dikenal dengan determinasi tinggi, kemampuan membaca arah bola, dan ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1. Tapi lebih dari itu, Ridho punya loyalitas terhadap tim, terhadap bendera di dadanya. Ia pemain yang tak akan membiarkan bola lewat tanpa perlawanan. Ia melompat untuk menyundul bola dengan kepala terlebih dahulu. Ia menekel, mengejar, bahkan menahan rasa sakit demi memastikan pertahanan tetap utuh. Dalam Ridho ada keberanian khas pemain lokal yang siap mati-matian demi Panji Garuda. Dan di antara 2 pemain yang telah melawan itu,
hadir sosok muda yang kini mulai mengambil tempatnya sendiri, Jason Hapner. Lahir besar di Belanda, Jason membawa gaya bertahan yang modern, progresif, dan agresif. Ia bukan hanya kuat dalam fisik, tapi juga punya kemampuan membaca tempo, mengawal pergerakan lawan, dan bahkan membantu membangun serangan dari bawah. Meski usianya masih muda, Justin tidak pernah terlihat canggung saat mengenakan jersey merah putih. Ia bermain dengan semangat soal telah lama menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Justin memberikan sesuatu yang segar, kecepatan, intensitas, dan tekad yang membara. Ia masih terus berkembang, dan itulah keunggulannya. Dengan pengalaman bermain di Akademi Eropa dan keinginannya untuk terus belajar, Justin tampak seperti puzzle terakhir dari pertahanan Indonesia di masa depan. Ia bisa beradaptasi dengan berbagai gaya bermain dan sudah menunjukkan ketangguhan melawan lawan-lawan berat. Ketiga pemain ini bukan hanya bertahan bersama, mereka membentuk identitas baru lini belakang timnas Indonesia. Kuat dalam fisik, disiplin dalam taktik, dan berani dalam membangun. Jesus adalah pengatur irama, Rizky Ridho adalah penjuang tak kenal takut, dan Jason Hapner adalah energi masa depan. Kombinasi mereka mencerminkan bagaimana Indonesia kini tak lagi hanya bermain bertahan, tapi bertahan dengan cara yang cerdas dan berani. Di balik kemenangan dan clean sheet yang diraih timnas, ada kerja senyap mereka di belakang. Mereka fondasi di balik keberanian tim untuk menyerang. Mereka bukan sekedar back, mereka adalah penjaga harapan. Pemain-pemain yang diam-diam menjaga mimpi besar sepak bola Indonesia tetap menyala.